Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil mudlim. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'adhin minad dunya. Shadaqallahu al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini. Diberikan beribu-ribu kenikmatan, antara lain adalah nikmat kita bisa bernafas pada pagi hari ini, yang insya Allah nafas yang kita miliki, yang kita hirup saat ini adalah nafas yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah menjadi penolong bagi kita semua sebagai umat akhir zaman, yang menjadi pemberi syafaat bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa nasihat, masukan atau murajaah, mudzakarah, kita sama-sama mengingat-ingat kembali, mengulang-ulang lagi, mereview apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh para asatidz kita, para guru kita, yang mudah-mudahan menjadi pegangan terus untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul kali ini kita mengambil adalah menghindari fitnah akhir zaman, karena yang kita ketahui bahwasannya kata Rasulullah SAW, dan bahkan sering kita dengar, ada 5 fase. Yang pertama, fase nubuwah. Fase nubuwah ini fase pada zaman kenabian. Yang kedua, fase khilafah. Setelah Nabi Muhammad SAW sudah tiada, maka timbul fase kedua yang disebut dengan fase khilafah. Khilafah yang pertama. Selanjutnya, setelah khilafah sudah selesai, lanjut lagi dengan fase al-mulukiyah, yakni fase-fase pada kerajaan. Setelah itu ada lagi fase al-jabalah. Nah, kita ini sudah masuk kepada fase jabalah, di mana fase tersebut dunia sedang lagi hancur-hancurnya dengan sebuah kezaliman, fitnah di mana-mana, maksiat di mana-mana, yang akhirnya menjadikan kita lalai dengan kehidupan dunia kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak disadari bahwasanya kita adalah sebagai umat akhir zaman. Nanti setelah fase jabalah ada lagi fase yang terakhir, adalah fase khilafah yang kedua. Nah, disinilah mulai akhir zaman yang benar-benar kita akan menghadapi segala macam, dengan adanya Imam Mahdi, dengan adanya turunnya Nabi Isa alaihissalam dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa diselamatkan diri kita, bisa menghindari daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan beberapa hadis
yang mungkin sering kita dengar bahwasanya Rasulullah bersabda, umur umat Nabi Muhammad di dunia ini tidak akan lebih daripada 1500 tahun. Nah, kalau kita analogikan dengan yang sekarang, kita sudah mencapai 1441 Hijriah. Dikurangi daripada 1500, maka nggak lama lagi sebenarnya hitungan asli. Tetapi kita nggak usah fokus ke situ. Kita fokus bagaimana kita membekali diri kita agar keluarga kita terhindar daripada yang namanya akhir zaman, terhindar daripada yang namanya fitnah-fitnah atau cobaan-cobaan pada akhir zaman. Di sini saya membuat satu intisari yang mudah-mudahan kita bisa bagi sama-sama dan bisa menjadikan pengingat untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada seseorang Badui, disahkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika berkhutbah, lagi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada datang seorang Badui, langsung nanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ini Rasulullah lagi khutbah. Orang Badui belum tahu etika atau cara ngobrol dengan Rasulullah dan seperti apa. Tiba-tiba main nyelonong aja di tengah khutbah Rasulullah, dia datang bisa bertanya langsung, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Kapan itu kiamat?" "Wahai Rasulullah, kapan ini?" Kata Rasulullah, dijawab lagi sama Rasulullah, "Wa ma a'dadta laha?" Dan apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Artinya, ketika ada seseorang yang nanya untuk kapan kiamat, Rasulullah nggak menjawab kapan dia datang sebuah kiamat, tetapi Rasulullah menjawabnya dengan wa ma a'dadta laha. Apa yang kamu persiapkan untuk datangnya kiamat? Apa yang kamu persiapkan sebelum datangnya kiamat? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka beruntunglah kita menjadi umat akhir zaman. Kenapa? Yang pertama, keutamaan kita menjadi umat akhir zaman adalah yang pertama, kita menjadi umat daripada Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita menjadi umat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun kita belum melihat Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadisnya sering kita dengar juga, mungkin Bapak sudah tahu, bahwasanya Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, "Saya rindu dengan saudara saya rindu dengan saudara saya." Bahkan sahabat juga mengatakan, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawablah, "Bal antum ashabi." Enggak, kalian itu sahabat saya. Lalu siapa Rasulullah? Ikhwanak. Siapa saudara yang kau maksud, yang kau rindu? Mereka adalah umat-umatku yang tidak pernah bertemu denganku tapi mengimani kepadaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka beruntunglah kita menjadi umat akhir zaman. Yang pertama adalah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dirindui, walaupun kita belum melihat daripada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah keutamaan sebagai umat akhir zaman. Amal ibadah yang kita lakukan, pahalanya banyak dilipat gandakan. Contoh kayak sekarang subuh, kita mengerjakan sholat subuh, tunggu sebentar, waktu syuruk kita sholat syuruk, maka pahalanya sama dengan seperti ibadah haji dan umrah sempurna. Atau kita melakukan sholat ba'dal maghrib, ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya kita sholat 6 rakaat, maka pahalanya setara dengan 12 tahun. Kita sholat setara dengan 12 tahun kita sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka yang seperti ini hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita sholat di Masjidil Haram layaknya kita sholat 100.000 kali. Kita sholat di Masjid Nabawi layaknya kita sholat 1000 kali.
dan lain-lain, dilipat gandakan pahala-pahala pada ibadah-ibadah tertentu hanya ada pada zaman umat akhir zaman, yakni pada umat Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, keutamaan sebagai umat akhir zaman, 2/3 surga dihuni oleh umat Nabi Muhammad SAW. 2/3 daripada surga Allah nanti akan dihuni oleh umat Nabi Muhammad SAW. Gimana bisa? Bahkan sering kita juga dengar, barang siapa yang memiliki iman sebiji zarah, sebiji jagung, bahkan sekecil biji sawit, itu pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Kita ini semua pasti masuk ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bisa masuk ke dalam surga Allah barang siapa yang memiliki iman kepada Allah dan Rasul sebiji zarah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Cuma permasalahannya adalah kalaupun di hidup kita, di dunia semasa hidup kita banyak melakukan dosa, pastinya akan dileburkan dulu dosa-dosa kita di dalam neraka. Setelah itu diambil kembali dalam keadaan suci, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi bagaimana? Banyak orang yang mengatakan kalau kita berbuat dosa Allah mengampuni. Tapi kalau kita bertaubat, maka Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Bahkan dikatakan pintu taubat tersebut dibuka sama Allah sampai si fulan mau ditarik nyawanya oleh malaikat Israel, malam yugharfir, sampai di tenggorokan, sudah dalam keadaan di tenggorokan masih bertaubat, insyaallah diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita sebagai umat akhir zaman memiliki keutamaan tersebut. Dan sering kita dengar hadis Nabi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi sebenarnya masuk surga gampang banget caranya. Cuma mengamalkannya yang agak sedikit sulit. Tapi kalau kita biasakan, insyaallah enggak terlalu sulit. Hadis Nabi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kunci masuk surga gampang. Biasain ngomong la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya ketika dia mau meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadikan diri kita, keluarga kita pada akhir zaman ini agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak diri, memperbanyak bekal, memperbanyak ibadah, memperbanyak semuanya kita perbanyak. Bukan hanya kita memperbanyak pengejaran kita pada duniawinya saja, tapi juga memperbanyak pengejaran kita pada hal ukhrawinya. Karena akhir zaman ini saking banyaknya fitnah, kita tidak bisa membedakan mana yang fitnah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang rusak, mana yang bagus, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara menghindari fitnah pada akhir zaman? Yang pertama adalah cara menghindari pada fitnah akhir zaman. Yang pertama adalah segera mencari ampunan Allah atau taubat kepada Allah. Taubat ini dari kalimat taba yatu, raja'a yarji'u, berpulang. Artinya dari yang kita biasa melakukan dosa, maksiat, khilaf dan lain-lain, kita berpulang. Jangan sampai melakukan tersebut, berpulang pada aturan-aturan Allah, berpulang kepada perintah-perintah Allah, kembali kepada perintah-perintah Allah. Tabayatu raja'a yarji, kita pulang, kita kembali pada perintah-perintah Allah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah menyerukan kepada kita wasari'u
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan cepat-cepatlah kalian mencari ampunan Allah, mencari ampunan daripada Tuhanmu. Kita disuruh cepat-cepat. Kapan? Secepatnya. Ketika kita membuat salah, secepatnya kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya. Karena jangan suka menunda-nunda pekerjaan, jangan suka menunda-nunda taubat kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita sampai. Dan di dalam Al-Quran juga disampaikan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau sudah taubat nasuha, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Artinya taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ini ada orang taubat besok ngulangi lagi, ada seperti itu ada. Tapi bagaimana Ustaz kalau seperti itu? Tidak apa-apa. Yang penting kita terus memperbaiki, mengupgrade taubat kita setiap hari. Jika kita melakukan salah, ingat langsung taubat, ingat langsung minta maaf. Gimana caranya? Dengan memperbanyak istighfar. Itu merupakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajarkan kita, bahkan beliau yang maksum Allah udah dijamin sama Allah surganya, beliau masih beristighfar, meminta ampun, meminta khilaf, meminta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali minimal. Di riwayat lain dikatakan 100 kali. Kita berapa kali dalam sehari? Itu menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka cari ampunan Allah, minta maaf sama Allah atas apa yang kita lakukan. Kita nggak tahu, kita punya banyak salah, mungkin pernah kita bermaksiat, pernah kita berbohong, pernah kita tidak jujur, pernah kita dan lain-lain. Apapun yang kita lakukan dalam dosa sekecil apapun, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Maka sesungguhnya kamu ini sebenarnya akan mati. Kita mau hidup sesuka kita, mau jalan ke sana, mau jalan ke sini, mau melakukan hal maksiat, mau melakukan apapun, isma syi'ta. Hiduplah sesuka kamu, fa innaka mayyit. Diberikan peringatan bahwasanya engkau adalah mayyit. Kita ini sebenarnya hakikatnya adalah mayyit yang masih diberikan kehidupan. Hidup itu ada 2 kali, mati itu cuma 1 kali. Hidup itu ada 2 kali, hidup di dunia dan juga hidup lagi nanti dihidupkan lagi di akhir. Tapi mati cuma 1 kali. Nanti ketika mati di dunia nggak akan ada lagi yang namanya mati di akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka segera mencari ampunan Allah, taubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap habis sholat jangan langsung kabur. Setiap habis sholat usahakan untuk beristighfar terlebih dahulu dan zikir terlebih dahulu. Syukur-syukur kalau bertambah doa, karena di dalam riwayat dikatakan bahwasanya malaikat ketika kita lagi sholat, malaikat pun sebenarnya ikut sholat dan malaikat mengaminkan daripada doa-doa orang-orang yang sedang melaksanakan. Setelah selesai sholat dia berdoa, diaminkan oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, bagaimana cara menghindari fitnah akhir zaman? Yang kedua adalah bentengi diri dan keluarga kita dengan akidah dan tauhid, yakni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang sangat harus diperhatikan oleh diri kita maupun keluarga kita. Bentengi diri kita dan keluarga kita dengan akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Didik keluarga kita untuk sholat, wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah. Terus didik lagi, jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga yang menjadi bahan bakar api neraka. Terus ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar, sudah diingetin lagi sama Allah. Jangan sampai kita menjadi keluarga kita, diri kita jauh daripada Allah dan menjadi batu bara daripada api neraka. Maka didiklah dengan bentengi keluarga kita dan diri kita
kita dengan tauhid dan akidah, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak kita ini sekarang problematikanya adalah senang dengan gadget. Maka jadikan gadget yang mereka pakai itu adalah gadget yang bukan hanya sekedar untuk main, bukan yang hanya sekedar untuk bermedsos, tetapi juga menjadi gadget yang isinya memberikan manfaat, yakni yang mungkin nonton kisah-kisah para anbiya, menonton daripada tausiah-tausiah atau pelajaran-pelajaran di agama-agama Islam, atau apapun yang menjadikan gadget mereka menjadi gadget yang manfaat. Artinya kita menggiring keluarga kita supaya terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak mereka jangan sampai jauh dari Allah. Karena ini ujian terberat. Kita terlalu lalai dengan kehidupan dunia, kesibukan dunia, bahkan alat-alat komunikasi sekarang membuat kita semuanya serba lebih simple. Mau makan tinggal pencet, datang tukang makanan. Mau apa lagi? Pesan barang tinggal pencet, barangnya datang. Ini adalah sebuah hal yang membuat kita sebenarnya lebih simpel, lebih asik. Tapi jangan sampai dengan kesibukan seperti itu akhirnya menjadikan kita lalai dengan Allah. Begitu ada kita masih asik WhatsApp. Begitu ada kita masih asik Zoom meeting dan lain-lain. Nah, itu akhirnya membuat kita lalai daripada Allah, tapi mengutamakan dunia kita. Maka bentengin diri dan keluarga kita dengan akidah dan tauhid, yakni dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, cara menghindari fitnah akhir zaman adalah bersegera memperbanyak amal baik dan berbuat kebaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, poinnya adalah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini yang lagi dicari sekarang, apalagi sekarang lagi musim wabah corona, yang dimana-mana orang lagi ada yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan kebaikan kita, maka fastabiqul khairat. Selagi kita mampu berbuat kebaikan untuk mereka, siapapun, mau yang kena corona, mau yang tidak kena corona, mau yang lagi sakit, mau yang lagi sehat, mau yang lagi butuh bantuan ini, mau yang lagi, maka berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menghindari daripada fitnah akhir zaman. Bersegera memperbanyak amal baik dan berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinuhu bi ardin dunya. Badiru, di sini Rasulullah menyatakan badiru, bersegeralah kalian secara terang-terangan. Badiru ini maksudnya bersegeralah kalian, artinya bukan sari'u bersegera juga, tapi kalau badiru dia bersegera tetapi melakukannya secara terang-terang. Badiru bil a'mali, dengan melakukan perbuatan amal soleh. Bersegeralah kalian secara terang-terangan melakukan perbuatan amal soleh. Sholat, sedekah, terus apapun kalau bisa kita lakukan dengan terang-terangan. Misal waktunya sholat, ketika lagi kerja kita minta izin, mohon maaf saya mau langsung sholat, mohon maaf saya waktunya duha, saya mau izin untuk duha dulu, mohon maaf begini. Kita lakukan secara terang-terangan. Kenapa? Dengan seperti itu membuat orang-orang yang lalai menjadi ingat, oh iya waktunya duha, beliau duha, saya juga jadi duha. Akhirnya ada orang yang ikut dengan kebaikan-kebaikan apa yang kita contohkan secara terang-terang. Bukan niatnya ini ria, karena ria ini antara orang tersebut dengan Allah yang tahu. Jadi jangan kita menjudge, oh ini orang ria, enggak bisa kayak gitu.
Yang tahu riya apa enggaknya hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena riya itu dilihatnya bukan dari perilaku, tapi dari hatinya dia. Dia benar apa enggak, dia niatnya untuk pamer atau bukan, itu cuma Allah yang tahu. Maka kita jangan kotori hati kita dengan melihat orang mau riya. Akhirnya kita itu orang sebenarnya enggak lihat, tapi kita dapat dosa suuzon, berprasangka buruk sama orang tersebut. Akhirnya kita dosa lagi gara-gara suuzon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, badiru bil a'mali fitana. Bersegeralah kalian secara terang-terangan dengan melakukan amal-amal saleh, fitana, yang di dalamnya pada akhir zaman ini akan banyak terjadi fitnah-fitnah. Kaqita'il lail mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti pada akhir zaman nanti, kata Rasulullah SAW, ada seseorang lelaki mukmin yang dia paginya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiran, tapi sorenya dia menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, atau dia dibalik. Dia sore menjadi orang yang beriman, dia sore ingat sama Allah, tapi paginya menjadi kafir. Dia mengerjakan pekerjaan yang bukan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinuhu bi'adin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, badiru bil a'mal, kita disuruh sama Allah sama Rasulullah untuk segera melakukan banyak-banyak perbuatan kebaikan atau apapun kebaikan-kebaikan yang kita bisa perbuat saat ini juga. Al hasanat yudhibna sayyi'at. Sebuah kebaikan akan menutupi daripada keburukan-keburukan yang kita miliki. Kalau kita merasa banyak keburukan, maka tutuplah dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita miliki ditutup oleh keburukan-keburukan. Karena kita salat 10 kali belum tentu diterima oleh Allah kalau bukan karena rahmatnya Allah. Para salafus saleh, mereka selalu salatnya banyak karena merasa setiap salatnya belum tentu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi salatnya kurang khusyuk, bisa jadi salatnya kita niatnya mengerjakannya itu bukan karena Allah. Akhirnya kita sholat, mengerjakan sholat, tapi pahalanya ada. Karena niat kita sudah beda. Karena kehusuan kita kurang. Karena wudhu kita kurang afdal. Karena kalau wudhu belum afdal, belum rapi, belum bagus, belum sempurna, maka sholatnya nggak sempurna. Nah, seberapa banyak amal ibadah kita belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa diri kita, wah saya alhamdulillah sholat banyak, setiap waktu saya sholat, setiap waktu saya sholat sunnah dan sebagainya, tapi ternyata di dalam waktu dia sholat wudhunya masih kurang, ada bagian-bagian yang belum terkena air, akhirnya mengurangi daripada nilai pahala dia. Sedangkan kita berbuat dosa itu pasti kena hitung. Kalau dosa itu nggak mungkin terkena hitung, pasti kena hitung. Setiap dosa pasti dihitung oleh Allah. Cuma masalahnya adalah ketika kita berbuat dosa satu, maka dihitung dosa. Tapi ketika kita ibadah sholat di Masjidil Haram dapat pahalanya 100.000, maka ini dosa-dosa yang kita berbuat ini bisa ditutupi daripada apa-apa kebaikan yang pernah kita lakukan. Sholat, amal ibadah yang lain menutupi yudhibna sayyi'at. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita berbuat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yudhibna sayyi'at, menghilangkan daripada keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Nanti banyak di akhir zaman, sekarang sudah banyak orang pagi bilangnya Islam, mukmin dan sebagainya, lagi imannya lagi dicas dari masjid, ketemu sama orang di masjid, sholat subuh dan sebagainya, iman masih dicas. Begitu sore dia lupa sama Allah, dia nggak masjid, dia nggak sholat, dia
waktunya maghrib, isya lewat semua, dia ketemu sama orang dan sebagainya, melakukan pekerjaan paginya benar, begitu sore dia melakukan tindakan yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sebagian orang nanti di akhir zaman yubi'u dinu, dia menjual agamanya. Oh, dibilang ini begini bisa, ini begini bisa. Oh, boleh makan babi halal, dibilang seperti itu. Oh, makan babi halal kok. Dia jual agamanya dengan alasan dalih-dalih bahwasanya begini. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit daripada dunia. Dia jual, dia rela. Sekarang kan kita suka berapa kali kalau nggak salah ada di internet, bahkan di medsos. Ada yang beberapa orang yang menghalalkan babi lantaran begini. Dia jual agama, dia jual aturan-aturan yang sudah dilarang sama Allah jelas-jelas, dia putar balikkan, membolehkan dan sebagainya. Sehingga ini dia jual agamanya, ini juga bagian daripada fitnah akhir zaman. Hanya untuk apa dia jual, dia bolehkan dan sebagainya, untuk apa? Untuk mendapatkan sedikit keuntungan dunia. Ada sekarang mungkin ya, mudah-mudahan kita jauh daripada itu semua. Ada mungkin para ustaz, para guru atau para apapun tokoh dan sebagainya, Pak, tolong ini saya punya gini usaha seperti ini, birnya cuma sedikit sih Pak. Oh, akhirnya dikeluarin lah fatwa bir yang cuma sedikit, alkoholnya halal. Yang haram itu kalau alkoholnya misalkan sekian, yang ada sedikit doang halal. Akhirnya dijual agamanya, dibilang halal hanya untuk mencari keuntungan dunia sedikit. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka yang disebut dengan amalan saleh jika memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hikmah dari hadis ini yang tadi badiru bil a'mal fitanan adalah yang pertama wajibnya berpegang teguh dengan agama Allah. Nah, akhir zaman ini banyak macam-macam neko-neko lah modelnya. Kita yang paling penting adalah berpegang teguh dengan agama Allah. Mau kayak gimana pun dunia aturannya dan sebagainya, karena kita ini pasti bakal dikoyak-koyak sebagai umat akhir zaman. Dikoyak-koyak, dibikin pusing. Yang benar kita lihatnya jadi kayak salah, yang salah kita lihatnya jadi kayak benar. Di framing ini, di framing itu, akhirnya membuat kita jadi serba seuzon, serba berprasangka buruk sama si ini, kita berprasangka buruk sama ini, kita jadi ribut dan lain-lain. Yang paling penting kalau kita berpegang teguh dengan agama Allah, itu kita nggak akan kena yang kayak gitu. Ya udah, biarin. Yang penting menurut saya begini. Berpegang teguh kepada agama Allah. Yang kedua, bersegera dalam amalan saleh sebelum datang cobaan yang merubah keadaan. Kita lagi dikasih nikmat sama Allah, gak ada cobaan-cobaan apapun di dalam kehidupan kita, maka bersegera memperbanyak amalan-amalan saleh. Jangan sampai menjadi orang yang begitu udah dikasih cobaan baru mau taubat kepada Allah, baru mau ibadah kepada Allah. Ini banyak seperti itu. Udah dikasih cobaan dia baru ingat sama Allah. Ya Allah, kembali lagi sama Allah. Ya Allah, saya seperti ini. Ya Allah, ya Allah tolong saya. Ya Allah, ya Allah keluarkan saya dari musibah ini. Ya Allah, ya Allah bantu saya. Begitu dibantu sama Allah, dihilangkan daripada masalahnya, dilupa lagi sama Allah. Dia keinget lagi sama Allah. Begitu dikasih cobaan lagi, baru dia mulai beramal saleh lagi, dia mulai sedekah, dia mulai ini, dia mulai itu. Itu ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu semua tidak seperti itu. Maka bersegera dalam amalan saleh sebelum datang cobaan yang merubah keadaan kita maupun keluarga kita. Banyak orang yang tadinya begini, lagi kaya-kayanya, lagi jabatannya tinggi, lagi hidupnya enak-enak, tapi dia nggak pakai itu semua dengan beramal saleh, tiba-tiba Allah bikin dia bangkrut seketika. Tiba-tiba Allah tarik semua nikmatnya, dia baru ingat sama Allah. Nah, itu telah. Kenapa enggak dalam pas keadaan kita lagi dikasih nikmat yang banyak,
kita beramal ibadah itu jauh lebih baik ketimbang kita sudah dikasih cobaan baru ibadah ingat sama Allah. Itu juga baik, tapi lebih baik lagi ketika kita memiliki nikmat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah dari hadis tersebut, fitnah akhir zaman begitu menyesatkan. Satu fitnah datang dan akan berlanjut fitnah-fitnah berikutnya. Kita ini udah mulai berdatangan fitnah-fitnah, ya kan? Kayak sekarang fitnah itu ujian, cobaan. Fitnah itu bukan menjurus kemana. Fitnah itu adalah artinya cobaan atau ujian. Kita ini sekarang sudah mulai banyak ujian-ujian Allah kasih, dari cobaan satu ke cobaan lain sampai nanti akhir zaman, sampai nanti masa fase kelima dan lain-lain. Seperti ini terus, nggak akan berhenti. Kemarin kita ada gempa, kemarin lagi ada longsor udah kelar, terus ada apa lagi? Sekarang dikasih lagi fitnah wabah corona, sebelumnya fitnah apa lagi? Terus akan terus ada. Maka sebelum makin besar banyak fitnahnya, kita iringi, hiasi diri kita dengan memperbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hikmah dari hadis ini adalah jika seseorang punya kesempatan untuk melakukan satu kebaikan, maka segera melakukannya, jangan menunda-nunda. Ketika kita dikasih waktu sama Allah, dikasih kesempatan, jangan menunda-nunda. Lakukan yang terbaik, kebaikan kita, lakukan yang terbaik. Maka insya Allah menjadi amalan-amalan yang tercatat, walaupun nantinya ketika kita lagi sulit, kita sudah punya amalan-amalan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita lagi dalam keadaan senang. Yang kelima, jangan menukar agama dengan dunia yang murah. Ini juga peringatan untuk kita, khususnya para ustaz, para alim ulama, para guru yang mengajarkan kita semua, jangan pernah menukar dunia, jangan pernah menukar agama dengan dunia yang hanya sementara, dengan dunia yang hanya murah. Banyak orang yang mau menukar agamanya, ini dibilang boleh padahal haram, ini dibilang sunnah padahal nggak boleh. Dia tukar dunianya, dan dia tukar agamanya dengan dunia yang murah hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, cara menghindari fitnah akhir zaman adalah meninggalkan hal-hal yang dibenci Allah, antara lain riya, menafikan, berbuat dosa dan lain-lain. Kita tinggalkan itu semua, perbanyak takarrub kepada Allah, zikrullah, zikir kepada Allah, amalan saleh apapun itu bentuknya, memuliakan muslim yang lain, atau membantu orang, atau sholat, atau apapun, kita lebih perbanyak ibadah-ibadah kita, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, tetapi juga menghindari daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak riya, kemunafikan. Munafik sekarang banyak orang yang disebut dengan orang yang munafik. Munafik itu adalah ciri-cirinya 3. Idza haddatsa kadzdzab. Orang yang munafik itu kalau ngomong dia bohong, dia pasti bohong. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Kalau ada orang yang sering ngomong bohong, maka dia adalah orang yang munafik. Wa idza tumina khana. Kalau ada orang yang kasih amanah, dia khianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau ada orang yang berjanji, dia mengingkari janjinya. Maka ciri munafik itu ada 3. Maka hindari, jangan sampai kita sering berbohong, terus ikat janji, terus berkhianat dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua bisa meninggalkan itu semua dan berbuat dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita, apapun dosanya, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ketika kita melakukan kesalahan, tutup dengan kebaikan-kebaikan. Yang tadi innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Atau seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah setiap sayyi'at, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lagi lakukan,
hasanatan tamhuha. Ikuti, pakai kebaikan-kebaikan. Pakai kebaikan-kebaikan. Kita ketika lagi ingat, waduh, saya berbuat hilaf. Aduh, yang pertama istighfar dulu. Habis itu iringi dengan perbuatan kebaikan. Apa misalnya kita mau bersedekah atau mau sholat sunnah. Untuk apa? Niat kita niatin untuk menutupi daripada kesalahan yang kita lakukan tersebut. Mudah-mudahan menjadi ampunan dan bisa menutupi daripada dosa yang kita lakukan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka menjelang akhir zaman ada beberapa hal. Menjelang akhir zaman ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, ilmu akan diangkat dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini akan hilang. Bagaimana hilangnya? Ditarik para ulama-ulama yang memiliki ilmu-ilmu tersebut. Para alim ulama yang memang fuqaha, bukan hanya sekedar bisa khutbah, tetapi dia memang fuqaha, ahli fikih, ahli ilmu yang memang belajar ngaji dan sebagainya, kitabnya banyak, memberikan manfaat kepada orang banyak dan sebagainya, ditarik sama Allah satu persatu. Nah ini udah sering. Bahkan dari bulan Ramadan kemarin sudah banyak para alim ulama, paku-paku buminya Allah ini udah mulai ditarik-tarikin semua pelan-pelan. Ya, ulama-ulama kita ini sudah banyak yang meninggal. Nah ini bagian sebenarnya peringatan dari Allah untuk kita semua. Semakin banyak ulama-ulama yang baik, yang ilmunya masya Allah, yang alim, ditarik, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini sebagai peringatan kepada kita bahwasanya ilmu ini akan ditarik sama Allah pelan-pelan, dan akhir zaman ilmu itu diangkat dari muka bumi sehingga semua ini pada berpendapat padahal pendapatnya salah, merasa dirinya benar padahal pendapatnya salah. Ilmunya bukan mengambil ilmu yang sesuai dengan sanad-sanad yang terbaik, sanad-sanad yang sahih, tapi mengambil ilmu sesuai apa yang ada pada kehidupan dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kita jauh dari itu dan kita masih bisa menuntut ilmu daripada guru-guru kita yang insya Allah sangat keilmuannya masih nyambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, banyak kejahiliaan di mana. Sekarang sudah banyak jahiliyah, kembali lagi ke masa jahiliyah kita, di mana-mana sudah banyak kejahiliaan di mana. Ada orang melakukan mesum di mana ada orang membunuh anak, membunuh orang tua. Sering kita dengar di televisi. Orang tua membunuh anak, orang tua memperkosa anak memperkosa orang tua, dan lain-lain. Ini kalau bukan jahiliyah, apalagi? Maka menjelang akhir zaman banyak kejahiliaan di mana. Kuncinya satu, kita dan keluarga kita jaga untuk selalu bentengi diri kita dengan dan keluarga kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu. Karena yang paling susah adalah anak-anak milenial sekarang yang disebutnya dengan anak-anak milenial. Mereka masih SD udah kenal perempuan, pacaran, benar? Kalau kita perhatikan, anak SD sudah mulai pacaran. Mungkin zaman kita nggak ada seperti itu. Kita mungkin kenal perempuan aja lulus SMA atau bahkan lulus kuliah baru kenal perempuan. Tapi anak sekarang dengan metode canggihnya handphone dan lain-lain yang ciptaan manusia ini yang membuat kita akhirnya lalai, yang membuat kita jadi kalap. Akhirnya gara-gara nggak dibeliin handphone, gara-gara nggak dikasih duit, orang tua dibacok. Ini sering kita dengar nih, berita-berita yang menakutkan seperti ini. Nah ini menunjukkan bahwasanya kita sudah masuk pada zaman jahiliyah lagi. Ini kalau bukan jahiliyah apa namanya? Ini masa jahiliyah. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah tersebut.
Yang ketiga, menjelang akhir zaman munculnya kelompok yang merasa paling baik. Si kelompok ini merasa dirinya paling baik, tapi menjelekkan kelompok yang ini. Kelompok yang ini merasa dirinya paling baik, menjelekkan kelompok yang ini. Semuanya merasa dirinya paling baik, padahal sebenarnya semuanya baik. Maka yang ini begini, yang ini begini, banyak sering kita hadapi sekarang. Si anggota ini, si kelompok ini, dia nggak pakai kunut, ini pakai kunut. Akhirnya yang ini merasa baik, ini dibilangnya buruk. Ini yang nggak pakai kunut merasa baik, yang ini dibilang buruk. Padahal seharusnya tuntunan Rasulullah bukan mengajarkan kita untuk merasa kita paling baik dan dia salah, tetapi adalah merangkul semuanya. Dia mau mengerjakan hal-hal yang bersifat furu'iyah, silakan. Gitu. Harusnya seperti itu. Bukan itu salah, oh itu dosa. Kita yang malah menjudge, padahal Allah belum tentu memberikan dia dosa. Kita yang malah menyalahkan dia, itu juga salah. Yang baik adalah, yang bijaksana adalah ini dan ini semuanya sama-sama benar, kecuali salah satu di antara mereka ada ibadah mahdhah yang wajib, yang secara usuliyah dia salah, maka baru wajib kita tegur, kita peringati bahwasanya misalkan sholat subuh di kelompok ini 3 rakaat, ini salah, baru kita ingat. Tapi kalau sholat subuh di sini nggak pakai kunut, di sini pakai kunut, nggak usah dipermasalahkan dan usah diperdebatkan, karena ini udah dari zaman dulu juga sudah seperti itu. Maka kita jangan menjadi orang umat yang akhir zaman yang hanya mempeributkan ini. Gara-gara ngeributin masalah kunut, akhirnya kita ibadahnya kurang, sholatnya kurang, malah kita memperbanyak dosa-dosa kita dan menjauhi diri kita daripada Allah. Yang selanjutnya, menjelang akhir zaman, jauhnya umat Rasulullah dari ibadah. Nah ini, ada handphone menjauhkan kita daripada ibadah. Orang sekarang mau tidur lihat di handphone, bangun tidur yang dicari handphone, mau makan yang dilihat handphone. Padahal sebenarnya kita mau makan baca doa, ini enggak, mau makan jadi handphone. Udah selesai lihat handphone, nggak pakai doa, handphone taruh langsung makan. Lupa bahwasanya kita harus doa. Di kamar mandi lihatnya handphone. Terus bahkan kalau bisa kita memang sudah disibukkan dengan handphone. Nah, jangan sampai menjauhkan kita daripada ibadah, karena akhir zaman nanti jauhnya umat Rasulullah dari ibadah. Sekarang bukannya jauhnya umat Rasulullah dari ibadah. Mudah-mudahan kita jangan sampai jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lalai dengan sang pencipta, sibuknya dengan dunianya. Artinya dengan HP, gadget dan lain-lain. Ini yang tadi saya sampaikan. Dan selanjutnya, agama dijadikan bahan pelarian. Ini yang tadi saya sebut. Agama dijadikan bahan pelarian. Punya masalah baru lari ke agama. Enggak punya masalah, ini enggak ingat sama Allah, enggak ingat sama Rasulullah, enggak ingat sama ibadah. Begitu dikasih masalah, dikasih ujian, baru masjid rajin, sholat rajin, ibadah yang lain rajin, sedekah rajin, doa rajin. Begitu lagi dikasih nikmat, doa aja enggak pernah, istighfar lagi, sholat mau bilang enggak pernah juga, dan lain-lain. Tapi dikasih ujian, baru dikasih Allah. Ada yang seperti itu. Cuma salah yang seperti itu enggak apa, karena dia lagi disibukkan dengan dunia. Padahal jelas-jelas dunia itu sudah disampaikan sama Allah hanya sementara dan sebuah permainan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka perbanyak doa meminta pertolongan kepada Allah di akhir zaman ini. Bagaimana doa yang diajarkan? Saya diajarkan oleh guru saya menghindari pada fitnah akhir zaman ini. Banyak-banyak baca doa. Yang pertama baca doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada yang benar, jalan yang benar, yang lurus, yang lempeng, yang soleh, yang amal
yang baik yang disukai Allah, arina haqqa warzuqna tibah, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti hal-hal tersebut. Minta petunjuk sama Allah, tapi juga minta kemampuan sama Allah untuk mengikuti daripada apa-apa saja yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah kami yang batil, yang salah, yang rusak kepada kami, ditunjukkan kepada kami, warzuqna ijtinabah, dan jauhi kami, berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Artinya Allah menunjukkan kebatilan-kebatilan tersebut kepada kita, yang ini salah, yang ini gak bagus, yang ini gak baik dan sebagainya. Allah tunjukkan di depan mata kita, Allah tunjukkan dengan cara apapun wasilahnya, dan kita minta kemampuan dari Allah. Warzuqna ijtinabah, minta kemampuan ya Allah, berikan kemampuan kita untuk menghindari daripada apa-apa yang baik. Perbanyak doa ini, karena ini doa ampuh sekali menjadikan diri kita supaya terus istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi doa yang biasa diajarkan, biasanya banyak orang yang pakai ketika tahiyat terakhir. Habis tahiyat terakhir, Allahumma innaka Hamidum Majid, ada baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabr, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzab. Aku berlindung kepadamu daripada azab itu. Wa min adzabil, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr. Minta perlindungan dari Allah dari azab jahannam, neraka jahannam dan azab kubur. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dan dari keburukan daripada fitnah, ujian, cobaan, mahya wal mamat, ketika kita hidup maupun sudah mati. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan kita minta perlindungan sama Allah dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Artinya fitnah akhir zaman, yang artinya Dajjal kan sering kita dengar Dajjal bakal keluar. Dajjal sudah keluar atau belum? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sifat-sifat Dajjal sudah banyak sekarang. Sifat-sifat Dajjal sudah banyak. Yaitu salah satu yang tadi saya bilang, anak membunuh orang tua membunuh anak, dikalung, dilempar, semuanya dibuat jahiliyah. Itu adalah merupakan tidak lain daripada sifat-sifat Dajjal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka perbanyak doa, perbanyak beristighfar, perbanyak ibadah, supaya kita enggak jauh dari Allah, supaya kita terus dekat sama Allah. Enggak ada yang jangan merasa diri kita paling baik dibanding orang lain, dan juga jangan menjelekkan orang lain. Gitu. Kuncinya adalah selalu merasa diri ini kurang. Jangan selalu mengurangi orang, tapi selalu merasa diri kita kurang dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, sehingga menjadikan diri kita terus mau perbanyak amal ibadah kita. Bukan malah kita merasa diri kita baik dan melihat orang kurang. Artinya kita merasa diri kita yang sempurna. Orang lain Ustadz ini begini sholatnya, pasti dia cuma sholatnya sholat fardu doang, nggak pernah sholat sunnah. Saya sholat sunnah. Nah ini juga tidak bagus. Jadikan diri kita selalu merasa untuk kurang daripada ibadah, agar terus memperbanyak amal ibadah kita. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada fitnah akhir zaman dan menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik.